Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Sebelum kita mulai video ini, gue akan memanjatkan puji syukur kepada Sang Maha Kuasa dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua subscriber, pada semua yang telah mendukung channel kita. Kita udah mencapai 10.000 subscriber. Semoga kita bisa berkembang terus dan selalu bisa memberikan berbagi segala sesuatu yang positif dalam konteks binatang, kehidupan, dan keluarga. Jadi gini, di dalam kali ini mungkin gue akan sedikit bercerita satu sisi gelap dari diri gue di masa lalu. Semoga cerita ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau menjadi contoh ketika kita salah dalam mengambil keputusan di jalan kehidupan. Sedikit banyak setiap nama gue di konten orang lain dibilang sultan, apalah segala macam, gangster, mafia, sultan, selalu identik seperti itu. Yang sebenarnya gue ini dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dan dari kecil gue sudah salah dalam menempuh langkah gue dalam kehidupan. Dari pergaulan dan persekitaran, dan akhirnya gue terjun dalam dunia narkoba yang cukup lama. Hampir setengah dari hidup gue dihabiskan dalam sebuah lembah hitam yang tidak berkunjung habis sebenarnya. Hidup gue benar-benar tidak terurus, dan itu sama sekali gue tidak pernah menyalahkan kedua orang tua gue yang mereka sibuk, karena mereka sibuk untuk menghidupi kita semua. Gue dengan 3 orang kakak gue. Dan kalau dibilang salah didik orang tua, tidak, karena kakak gue tiga-tiganya tidak menempuh jalan seperti gue. Setiap kesalahan yang gue ambil adalah karena diri gue sendiri. Mungkin karena gue tidak bisa bersyukur, dan umur yang masih labil hanya berada di persekitaran yang salah. Dan akhirnya gue terjerumus dalam dunia narkoba. Jadi hidup gue banyak dihabiskan dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan sampai tahun demi tahun di dalam ketergantungan narkoba. Jadi dalam itu awalnya dari ganja, heroin, mungkin pada zaman gua anak-anak 90-an eranya larinya ke putau, dan endingnya zaman bergeser pindah ke sabu, dan akhirnya kita menjadi seorang sampah masyarakat yang tidak bisa produktif sama sekali dalam apapun itu. Nggak bisa kerja, sekolah nggak selesai. Ya bisa dikatakan kita adalah hanya sebuah sampah yang tidak dihargai orang. Yang akhirnya gue sempat mencuri barang-barang di rumah gua, punya orang tua gua, kakak gua, yang mungkin sekarang mereka menonton, ya gue minta maaf ya atas apa yang gue lakukan. Karena pada saat itu kondisilah yang menggelapkan semua mata gua. Nah, moral dari cerita ini sebenarnya bagaimana gue bisa akhirnya kembali menjadi manusia yang produktif, bisa menjadi orang yang selalu berpikiran yang positif dalam segala konteks kehidupan. Dan tidak menjadi orang yang sombong atas apa yang kita raih per hari ini. Karena kita pernah susah, kita pernah tidak dihargai, dan kita tahu bagaimana sulitnya balik atau bangkit ke dalam masyarakat, ke dalam saudara, biar bisa diterima lagi sebagaimana layaknya manusia normal. Semoga ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran buat teman-teman semua. Intinya kita jangan pernah menyerah. Jadi di sela-sela kehancuran hidup gue tuh memang dari kecil punya passion atau punya minat yang luar biasa kuatnya dengan binatang. Dan pada saat itu mungkin juga kurangnya disupport oleh pihak keluarga. Dan akhirnya kita nggak bisa pelihara binatang di rumah, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terlalu banyak peraturan yang diberikan. Ya gue nggak menyalahkan sih, karena gue tidak bisa membuktikan kalau apa yang gue cintai itu bisa menghasilkan. Dan akhirnya gue mencari pelarian ke lingkungan yang bisa menerima diri gua, interestnya sama. Ketika kita punya lingkungan yang interestnya sama, baik itu negatif atau positif, kita akan merasa nyaman. Nah kebetulan lingkungan itu adalah lingkungan drugs atau narkoba. Misalnya nyaman, ngobrolnya nyambung, lu punya barang nggak hari ini? Beli kemana yuk, gini-gini. Sampai nyolong aja planning gitu kan. Kita pengen nyolong apa nih? Kita nyolong tabung gas aja lah, biar dapat pundi-pundi rupiah agar bisa membeli ini. Hal seperti itu.
Dan di titik itu tuh sebenarnya waktu berjalan, gue tuh pengen banget keluar dan berhenti. Cuman, ya mungkin bisa dijadikan alasan, tapi itu yang satu yang gue rasakan. Gue nggak ngerti bagaimana caranya untuk berhenti. Nah ternyata setelah waktu berlalu, jalan demi jalan, akhirnya gue menikah, gue punya anak, dan di titik itulah gue berpikir ya, ketika udah anak pertama gue si Jordan yang sekarang udah besar, nanti akan ada fotonya di sini, ya Nip ya. Gue coba kasih lihat di mana kondisi gue ketika anak ini baru lahir. Bagaimana lu lihat bisa diri gue seperti itu. Dan kalau dilihat gigi gue ini hancur semua. Ya karena apa? Ya karena kehidupan masa lalu gue begitu keras sampai hancur ya. Gue dulu makan obat-obatan, ekstasi, semuanya lah kita makan, kita konsumsi hanya untuk sebenarnya mencari sebuah pelarian dari apapun yang gue nggak bisa raih. Mungkin pikiran gue saat itu, semuanya gue pengen selalu instan. Gue pengen punya uang, gue pengen punya temen yang banyak, gue pengen diakuin. Karena masih mencari sebuah jati diri. Yang pada saat sekarang ini setelah kita bertumbuh dewasa, sebenarnya kita nggak perlu banyak temen, nggak perlu banyak pengakuan. Tapi bagaimana gue bisa menjadi orang yang produktif, memberikan yang terbaik buat keluarga gue. Seperti dalam channel ini juga, kenapa dalam channel gue tidak banyak sebuah gimmick atau drama-drama yang clickbait yang aneh-aneh. Karena tujuan gue dalam membuat sebuah konten-konten di sini adalah berbagi apa yang gue punya dari masa lalu, baik pengalaman hidup, pengalaman dengan binatang. Semoga ini bisa buat gue bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman di sana. Walaupun sedikit, tapi hanya ini yang gue mampu untuk berbagi. Mungkin tidak secara financial, tapi secara ilmu, secara pengalaman. Karena buat gue pengalaman adalah suatu harta yang tidak ternilai buat gue. Sampai hari ini gue bisa berpikir secara positif selalu dalam menanggapi segala insiden. Tapi secara manusiawi, emosi kadang-kadang masih berkata. Tapi udah bisa jauh lebih banyak menanggulangi dan menerima, menelaah secara netral dan tidak dengan emosi. Itulah diri gue. Ketika anak gue lahir, gue melihat sosok bayi merah ini gue gendong. Pada saat itu gue masih muda, gue umur 27 tahun. Emosi yang masih tinggi, gue lihat. Masa iya seorang anak ini harus mempunyai seorang ayah, figur ayah seperti gue. Dengan hidup di lembah hitam, ikut dengan sebuah gangsterisme di negara gue tinggal pada waktu itu. Keluar masuk penjara, ketangkap polisi, melakukan apapun yang segala sesuatu yang negatif selalu gue lakukan. Semakin negatif kayaknya semakin keren. Nah makin kesini akhirnya gue mau ngambil sebuah keputusan, gue harus berubah. Intinya dalam sebuah perubahan, kuncinya yang gue pegang adalah satu. Jangan pernah percaya kalau kita bisa berubah. Once we stop believe, dan itu selesai. Dan gue terus berusaha meyakinkan diri gue kalau gue bisa. Dan akhirnya bisa. Pada tahun 2008 gue meninggalkan semuanya. Minuman, alkohol, narkoba, dan lain-lain. Hari ini yang masih gue dalam konteks ketergantungan adalah rokok, kopi, dan binatang. Gue nggak bisa lepas. Nah, binatang ini adalah yang menyelamatkan gue dalam konteks itu juga. Ketika gue memutuskan untuk meninggalkan lingkungan gue, meninggalkan semua teman-teman gue yang gak jelas, dan akhirnya gue fokus main di binatang sebagai batu loncatan gue. Ya, untuk mulai fokus lagi ke binatang, untuk mengisi waktu-waktu luang gue. Karena kalau gue dibiarkan diri gue nganggur, bengong-bengong, pikiran gue ini aneh-aneh. Nyari teman lama lagi, nyari teman nongkrong lagi. Nah, akhirnya kenapa sekarang gue maniak sama binatang? Intinya satu, gue gak perlu orang. Gak perlu orang buat dapat pengakuan, iya lu keren ya, lu punya mobil ini, lu punya motor ini, lu punya ini. Gue gak perlu itu. Intinya bagaimana sekarang hari demi hari yang gue lakukan hanya bersyukur untuk hari ini. Jadilah seperti itu. Nah, di konteks ini juga gue akan sedikit berbicara tentang don't stop believing. Jangan pernah percaya dan jangan pernah berhenti untuk yakin. Kita mulai dari sekitar tahun lalu untuk memulai Duckfrog di Indonesia, walaupun di Malaysia sudah lama, tapi di sini di awal pandemi. Di awal pandemi kita mulai, di mana usaha gue sendiri yang mulai goyang karena customer
gue ada bengkel, customer mulai kurang, event-event offer juga sudah mulai nggak ada. Akhirnya, tapi hidup ini kan harus berjalan terus secara financial. Anak-anak tetap harus bayar sekolah, susu, dapur semua harus ngebul. Dan akhirnya gue mencoba menjalankan live edukasi. Entah itu awalnya cuma dari Instagram, cuma dari Facebook, tidak ada viewer. Dan buat gue itu nggak ada masalah. Karena kita coba dan jangan pernah menyerah. Intinya seperti itu. Dan Instagram kita Dartvlogpedia hari ini sudah 20.000 follower dalam waktu 1 tahun. Dan gue bersyukur pada kalian semua yang support. Semoga kita bisa terus berkembang. Dan di Instagram gue juga akhirnya nge-live, akhirnya sharing tentang sisi kehidupan juga bagaimana bisa menjadi orang yang lebih kuat dan tabah dalam menghadapi semua konteks. Gue bercerita sedikit tentang semua vivarium yang kita lihat di sini. Seberapa banyak uang yang masuk ke sini? Banyak. Dari mana uangnya? Dari sepasang Dutch Frogs. Dan pada saat gue mulai mungkin semua orang ketawa ya, lu ngapain lah piara kodok begini kan, nggak jelas hidup lu. Dan gue percaya segala sesuatu yang kita cintai dan tekuni dan akhirnya bisa membuahkan sebuah hasil. Kalau lihat dari konten-konten sebelumnya yang sering gue naikin dari binatang ini, binatang itu, dari mana gue dapat uang? Ya kita coba dalam breeding Dutch Frog, kita membuat vivarium, kita jual, kita mengumpulkan tabungan uangnya sedikit-sedikit, dan akhirnya kita bisa mulai masukin binatang, masukin spesies yang lain tanpa menggunakan uang pribadi. Sampai hari ini ya berapa nilainya gue pun nggak pernah tahu sebenarnya. Karena buat gue dalam konteks breeding binatang ini, cintai dulu binatangnya, do with all heart, dari semua hati dan passion, hasilnya kita akan tuai di kemudian hari. Itu gue percaya banget buat teman-teman semua. Jadi gue punya pesan buat teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dan jangan pernah takut untuk bermimpi, bro. Jangan pernah takut. Jalanin aja. Walaupun banyak faktor gak disetujui, dihujat, di apa, kita tidak perlu pengakuan dari orang. Tapi yakinin apa yang kita jalanin. Dan sekarang gue menuai hasilnya yang walaupun gak seberapa, tapi suka apa nggak suka, gue cerita sama lu, mereka sudah bisa membiayai anak-anak gue tanpa gue mengeluarkan uang pribadi dari kantong yang lain dari tabungan. Tapi dari mereka semua ini. Jadi kalau gue bisa, ya kalian juga pasti bisa. Seperti itulah sedikit cerita. Kalau ada lain waktu, kalau ada yang mau tahu sedikit lebih banyak diri gue, banyak yang kita bisa breakdown dalam kehidupan masa lalu gue. Seperti kenapa gue penuh dengan tato, mau jadi preman. Bukan, ini adalah filosofi kehidupan, pengalaman hidup gue. Kalau memang bagus, nanti kita kupas lagi. Ya, jadi sedikit banyak itulah diri gua di sana dan bagaimana Dartvlogpedia ini berdiri. Di kesempatan ini kita akan memberikan giveaway karena sudah 10.000 subscriber untuk mengungkapkan rasa terima kasih gua dari support kalian semua. Mungkin ada sedikit yang mungkin buat kalian nggak seberapa, tapi buat gua moga-moga bisa menambah booster happiness dan motivasi kalian dan mencintai channel ini lebih lagi. Kita akan memberikan beberapa hadiah dari hasil yang sudah kita produksi di rumah gue ini. Ya mungkin nanti ada Dutch Frogs, ada iguana, ada apa lagi ya? Ada kalsium, ada kecebong, ada bearded dragon, dan lain-lain. Nanti kita putuskan sama-sama. Yang pasti gue akan memberikan beberapa hadiah menarik. Bagaimana caranya? Komen di bawah. Coba ambil kesimpulan apa atas komen-komen terbaik di bawah. Nanti kita akan pilih, tim YouTube kita akan memilih siapa yang layak untuk pemenangnya. Pemenangnya mungkin kita kasih 5 kali nih ya. 5 orang. Nanti Hanif akan bantu juga memilih komen terbaik. Dan kalau lu mau request lu pengen apa, tulis kalian. Mana tahu gue punya rejeki, mana tahu gue mampu, dan itu bisa berguna, gue akan berikan. Tapi dalam konteks, ya kira-kira ya, lu pengen rumah ya gue nggak mampu, lu pengen mobil ya gue nggak mampu. Tapi kalau pengen sesuatu yang kira-kira gue mampu, gue akan berikan untuk merayakan 10.000 channel kita ini. Semoga bisa berkembang. Channel kita ini udah berapa lama nih, ya? Kita dari bulan Februari. Kita dari Februari sampai sekarang 6 bulan kita udah bisa 10.000. Semoga di akhir tahun nanti bisa berkembang lagi. Nggak apa-apa. Walaupun kita berkembangnya tidak pesat, pelan-pelan, tapi gue tetap bersyukur. Dan mungkin sempat beberapa video dilihat kenapa semangat gue mulai hilang. Karena saat itu bokap gue lagi krisis, sampai akhirnya bokap gue nggak ada.
Sekarang ini gue lagi mengembalikan lagi mood gue ke arah yang positif, and we move on from that feeling. Jadi itu aja yang bisa gue sharing di video kali ini. Sekali lagi gue terima kasih banget semua supportnya, semua komen-komen positif yang membuat kita dan tim selalu bersemangat nih ya. Selalu bersemangat, dan semoga ini bisa dijadikan kita sebagai sharing, bisa dijadikan sebagai tempat berkumpul secara positif di sini. Sekali lagi terima kasih gue ucapkan pada semuanya dan kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas sana. Jangan lupa share, jangan lupa like, komen, subscribe, dan masih banyak yang nonton video ini ternyata belum subscribe. Subscribe tuh gratis, jadi tolong subscribe aja biar biar konten ini lebih berkembang channel ini. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Selamat malam, karena udah malam di sini. Salam Das Vloggers, bye bye.